Maksud saya tadi Ya. berkaitan dengan anak-anak nih. Artinya kalau memang soal wisuda, soal Studi tour, perpisahan, study tour, anak-anak yang terdampak langsung pada program ini pernah nggak ditanya? Jadi menurut saya ini ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ada dalam Undang-Undang Sidiknas bahwa mereka itu wajib untuk ditanya sebenarnya stakeholder terkait ini. Baik itu anak dari versi anak, baik itu versi orang tua maupun versi guru-guru. Artinya kita harus menggunakan, kalau pakai data pasti lebih kuat lagi gitu Pak. Data itu penting kok dalam melakukan kebijakan publik, itu ilmu ya, bukan karena kata saya gitu. Karena gini ya, ketika saya menjadi komisioner KPAI pun banyak kan kita ngurusin anak-anak ini. Dan rata-rata mereka itu, dan data juga menunjukkan anak-anak dari keluarga yang pengasuhannya negatif, anak-anak biasanya tidak berperilaku tadi tidak tepat. Yang kedua, anak-anak ini punya luka batin. Mungkin dia melakukan kekerasan karena dia juga korban kekerasan di lingkungan rumah. Dia nggak akan berani dong lawan orang tua dan keluarganya. Lalu ketika di sekolah dia melakukan pada anak lain yang lebih lemah dari dirinya. Ini terus berkembang dan dibiarkan. Sesuatu yang dibiarkan tadi lama-lama akan jadi tindak pidana. Barak militer saya rasa soal itu kan kewenangan si pemilik kebijakannya. Tapi kalau menurut saya, kalau ditanya misalnya anak saya mau nggak dimasukin, ya enggak gitu. Karena bagi saya nggak akan ada manfaat secara signifikan. Aduh, saya heran ya dengan Bu Retno ini yang mengaku sebagai pemerhati anak, mengkritisi kebijakan Kang Deddy Mulyadi, di mana ketika Kang Deddy Mulyadi ingin merubah kebiasaan karakter anak-anak Indonesia yang dalam kategori nakal menjadi lebih baik, malah dikritik. Malah tadi Bu Retno mengatakan kebijakan ataupun peraturan Kang Deddy Mulyadi yang mengirim anak ataupun siswa-siswa kategori nakal ini dikirim ke barak militer tidak akan ada manfaat ataupun pengaruh yang signifikan. Ini kadang-kadang saya heran juga ya. Makanya Bu Retno ini kan mengaku sebagai pemerhati anak. Perhatikan juga dong anak-anak yang tidurnya di kolong jembatan, anak-anak yang mengamen di lampu merah, anak-anak yang ngemis, anak-anak yang tidak mempunyai kedua orang tua. Nah itu harusnya diperhatikan. Bukan malah ngurusin kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang jelas-jelas ingin supaya anak-anak khususnya di Jawa Barat menjadi pribadi yang lebih baik gitu kan, sehingga dididik di barak militer. Seharusnya Bu Retno ini turunlah ke bawah ya, jangan cuma di atas doang, bisanya cuma komentar-komentar doang, bisanya cuma ngoceh-ngoceh doang gitu kan. Cek ke lapangan terlebih dahulu ya. Nah, statement ataupun narasi yang dilontarkan oleh Bu Retno ini kemudian langsung di-cut oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi di hadapan ribuan warga dan juga beberapa awak media. Di mana Kang Deddy Mulyadi mengatakan alasan mengapa siswa yang kategori nakal ini harus dikirim ke barak militer. Untuk selengkapnya, mari kita simak sama-sama penjelasan dari Kang Deddy Mulyadi. Mereka belajar sebagaimana biasa, tapi pola hidup yang dirubah. Satu, misalnya jam tidurnya harus jam 8. Itu kan susah tuh. Kalau di rumah nggak bisa. Dua, bangunnya harus jam 4 pagi. Tiga, begitu bangun harus mandi. Setelah mandi mereka membereskan ruang tidur mereka. Setelah itu mereka membersihkan lingkungan halamannya. Setelah itu mereka harus sarapan pagi. Setelah itu mereka pergi ke sekolah. Sore harinya nanti mereka belajar berolahraga, bersepak bola, main voli, latihan baris berbaris, push up, sit up. Yang itu saya lakukan dulu ketika SMA. Hari Senin Kamisnya diajarin puasa Senin Kamis. Setelah maghrib mereka belajar mengaji bagi muslim. Kan bagus. Kan ini arah pembinaan yang tidak didapatkan di ruang lingkup kehidupan pribadi mereka di lingkungan rumahnya. Dan tidak ada pelatihan militer. Jadi masuk barak militer bukan latihan perang-perangan, bukan. Membantu membangun kesehatan pikiran, kesehatan mental, dan kesehatan raga mereka agar mereka menjadi anak-anak yang bugar, tidak minum, tidak merokok, tidak makan eksimer, tidak minum ciu. Yang itu obat-obatan itu marak di mana-mana. Ajar mereka tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar, gurunya mengajar di sekolah. Cuman bedanya mereka melaksanakan kegiatan itu di areal komplek militer atau Polri. Nanti ada ruang kelasnya. Nanti ada guru yang dari sekolah di mana dia asal untuk berkunjung. Nggak ada problem apapun. Tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main Mobile Legend. Yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore, ke orang tuanya melawan, melakukan pengancaman. Di sekolahnya bikin ribut, bolos terus. Dari rumah berangkat ke sekolah, pas sekolah nggak nyampe. Kan kita semua dulu pernah gitu ya. Udah ada koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah kan? Ya begini, ini kan kita, kalau koordinasi kan tentu Kementerian Pendidikan Nasional, Pendidikan Dasar Menengah kan sudah melihat langkah-langkah yang dilakukan di Jawa Barat. Kenapa? Coba gini deh ukurannya, kebijakan ini sangat disetujui oleh orang tua, dicek di media sosial, siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Nah pertanyaannya, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari?
Elit-elit ini ngurusin nggak? Tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari. Kan nggak ada yang ngurusin. Cuman komentar aja bisanya. Itu dalam bentuk himbauan atau nanti akan diturunkan dalam bentuk aturan resmi lewat dinas pendidikan? Hari ini kita sudah bikin surat edaran gubernur. Mungkin hari ini surat edaran gubernur sudah saya siapkan. Kepala sekolah sudah kita kumpulkan. Dinas pendidikan kabupaten kota sudah kita kumpulkan. Kemudian kepala Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama kabupaten kota sudah kita kumpulkan. Sudah bertahap. Nanti saya tuh punya kebiasaan buat opini dulu, kemudian sosialisasikan dulu, baru bikin surat edarannya. Kalau dulu nggak surat edaran, terus habis itu nggak berfungsi surat edarannya. Saya nggak. Kita kan sudah ada MOU dengan Mabes TNI Angkatan Darat. Kita juga kan memiliki kesamaan visi dan misi dengan Polda, dengan Kodam. Para bupati wali kota memiliki sinergi dengan Kapolres dan Dandim, dan batalion-batalion di setiap daerah. Nggak ada problem. Nah, sobat semuanya, itu dia tadi ya penjelasan dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi mengenai alasannya mengapa ia mengirimkan anak-anak dalam kategori nakal ataupun siswa-siswa yang nakal itu ke barak militer ya. Karena seperti yang kita tahu selama ini KPAI sudah berdiri sejak lama, tetapi malah mental ataupun karakter anak-anak makin kesini malah makin bobrok ya. Malah makin tak terkendali, di mana anak-anak zaman sekarang banyak sekali yang melakukan tindak kriminal. Seperti tawuran, melawan kepada orang tuanya, bahkan tidak sedikit anak-anak yang berani melakukan kontak fisik dengan kedua orang tuanya. Nah ini tentu saja ada yang salah dalam hal mendidik karakteristik anak ya. Kalau memang menurut KPAI itu katanya seharusnya anak-anak nakal itu bisa dikembalikan ke sekolah ataupun dididik kembali kepada orang tuanya. Ini banyak sekali ya anak-anak zaman sekarang yang melawan kepada orang tuanya. Bukan hanya kepada orang tuanya, bahkan di sekolah pun anak-anak zaman sekarang berani ya melawan guru ataupun bersikap yang tidak baik kepada guru ya kan. Nah ini tentu saja harus segera ya. Kalau memang generasi anak-anak kita ini ingin menjadi pribadi generasi yang lebih baik ya kan. Karena di barak militer pun tentu saja merubah ya karakteristik anak yang tadinya sering kumpul-kumpul geng motor, sering mabuk-mabukan, atau mungkin bahkan ada yang kecanduan obat-obatan. Nah itu tentu saja bisa dididik ya di lingkungan militer. Berbeda dengan di lingkungan orang tua. Karena jika di lingkungan orang tua biasanya anak-anak malah melawan. Ya, apalagi di lingkungan sekolah juga banyak sekali kejadian-kejadian yang memang siswa-siswa ini melawan kepada guru-guru di sekolah. Nah jadi solusinya adalah mengirim ke barak militer. Dan juga tentu saja pengiriman anak-anak ataupun siswa-siswa dalam kategori nakal ini ke barak militer tentu saja berbeda dengan wajib militer ya. Tidak akan dilatih perang-perangan atau tidak. Tadi seperti yang Kang Deddy Mulyadi tadi katakan ya. Dan kategori nakal juga sudah disebutkan tadi tuh. Yang mabuk-mabukan, yang geng motor, yang sering tawuran, yang sering bolos sekolah, yang suka ngelawan kepada orang tuanya. Itu termasuk kategori nakal ya yang akan pasti dikirim ke barak militer dan juga dijamin tidak akan ketinggalan mata pelajaran. Karena di barak militer pun selain untuk pembelajaran kedisiplinan ataupun tanggung jawab, untuk pembelajaran materi di sekolah pun akan dilakukan di camp militer, di balak militer itu. Nah jadi untuk pihak-pihak yang mengkritisi kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini ya wajar-wajar saja. Namanya juga mengkritik, ya tetapi sebelum mengkritik ataupun sebelum berucap, kita cari tahu dulu dong faktanya ya. Apalagi Bu Retno ini kan katanya dulu komisioner KPAI, tapi kerjanya ini apa nih KPAI? Ini sudah ada dari dulu KPAI ini sudah berdiri KPAI ini dari dulu ya. Tetapi kok anak-anak zaman sekarang malah kesini malah makin bobrok gitu loh kelakuannya, tingkahnya, akhlaknya. Berarti kan tidak ada gunanya juga ya. Apalagi sekarang Bu Retno mengakuin katanya tadi bilang ini tidak akan ada perubahan ataupun manfaat yang signifikan. Dan jika ditanya, anaknya akan dikirim ke barak militer, tadi Bu Retno mengatakan tidak mau. Yaitu hak Anda. Kang Deddy Mulyadi juga tidak mewajibkan semua anak-anak nakal dikirim. Kan tetap harus ada persetujuan orang tua, harus ada persetujuan dari sekolah ya. Tidak serta-merta anak-anak nakal langsung dikirim. Tidak. Jadi coba dong turun ke bawah ya. Seperti yang Kang Deddy Mulyadi tadi katakan. Elit-elit itu bisanya cuman komentar, cuman duduk manis tanpa tahu fakta sebenarnya kejadian di lapangan itu seperti apa. Ya, jadi tolong cek dulu ya. Karena kalau tidak dicek nanti seperti beberapa hari yang lalu, ini Bu Retno ini mengatakan katanya Aura Cinta ini umurnya 16, 17, 18. Itu salah.
Aura Cinta ini sudah lulus SMA 1 tahun yang lalu. Sekarang umurnya 19 tahun dan menginjak ke 20. Itu bukan kategori remaja, tetapi sudah kategori dewasa. Nah ini perlunya kita turun ke lapangan, perlunya kita mengecek data. Tadi Bro Retno ngomongin masalah data. Nah, ini datanya mana gitu loh. Jadi harus dicek dulu biar nggak malu. Ya, jadi Bu Retno ini kan kemarin Aura Cinta mengatakan segini-segini, ternyata kenyataannya kan dia sudah dewasa, sudah gede. Jadi turunlah, inti nama turun ke masyarakat biar tahu kondisi masyarakat, kondisi anak-anak ya. Karena saya jamin daripada Bu Retno ataupun pihak KPAI, Kang Deddy Mulyadi lebih paham ya kondisi anak-anak zaman sekarang, khususnya di Jawa Barat. Nah sobat semuanya, jika punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.